Shalom saudara-saudara yang berbahagia, kita bertemu kembali dalam diskusi Sekolah Sabat yang dipersembahkan oleh Uni Indonesia Kawasan Barat. Kita tiba di episode yang ke-12 dengan pelajaran kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Setelah selama ini kita belajar bagaimana sih Allah kita itu adalah hakim, perantara, jaminan, juru selamat, dan lain-lain, listnya panjang sekali. Lalu kita belajar juga di pelajaran yang lalu bahwa peran kita adalah mengimani itu semua sampai pada akhir dari perlombaan kehidupan kita. Dan setelah itu upahnya apa? Apa yang bisa menyemangatkan kita? Yaitu kerajaan surga yang tidak tergoncangkan. Seperti yang akan kita dalami kembali di pelajaran kali ini. Dan untuk mendalami itu semua, saya kehadiran dua narasumber. Yang pertama Pendeta Sony Situmorang, Direktur Komunikasi Uni Indonesia Kawasan Barat, dan juga Pendeta Lucky Tinanti, Direktur Komunikasi Wilayah Kalimantan Barat. Shalom Bapak Pendeta semua, apa kabar hari ini? Baik, kabar baik, puji Tuhan. Kabar baik, puji Tuhan. Nah, ini adalah kali pertama Pendeta Lucky Tinanti bergabung dengan diskusi ini. Jadi saya mau tanya, apa kabar Pendeta, dan ada update tidak dari Kalimantan Barat, mungkin rencana pelayanan pelayanan komunikasi yang mau disampaikan kepada kita semua yang menonton pada hari ini. Silakan Pendeta. Baik, terima kasih, Ivi. Saya bersyukur kepada Tuhan untuk kesempatan kali ini saya dapat dilibatkan dalam diskusi Sekolah Sabat, dan ya puji Tuhan dalam keadaan sehat dan baik kami di wilayah Kalimantan Barat, saya sendiri, dan rencana komunikasi adalah kita akan meliput lebih banyak berita tentang penginjilan di wilayah Kalimantan Barat, dan kita akan sampaikan kepada semua umat Tuhan di wilayah Kalimantan Barat maupun di Uni Indonesia Kawasan Barat bagaimana perkembangan pelayanan di wilayah Kalimantan Barat, baik penarikan jiwa, penginjilan, dan banyak hal yang kita lakukan. Terima kasih. Betul sekali, dan saya selalu menunggu-nunggu kabar dari wilayah Kalimantan Barat karena unik untuk pelayanan kesehatan dan juga budaya Tionghoanya Pendeta ya. Jadi ada hal yang berbeda dari wilayah-wilayah lainnya yang ada di Indonesia Barat. Oke, terima kasih untuk kehadirannya, dan Pendeta Sony Situmorang sebagai Direktur Komunikasi yang memanage semua daerah di wilayah Uni Barat ini, apa rasanya setiap minggu bisa ketemu dengan direktur-direktur komunikasi yang lain dalam diskusi Sekolah Sabat ini? Wow, speechless. Tidak tergambarkan oleh kata-kata, namun harus dirasakan oleh apa? Oleh hati, karena mereka luar biasa semuanya. Terima kasih. Jadi kalau ketemu jangan pas rapat bahas kerjaan doang gitu ya, sekali-sekali berdiskusi santai seperti kali ini pasti spesial juga gitu ya. Baiklah pemirsa, untuk mengawali diskusi kita semua, saya minta kesediaan Pendeta Lucky untuk memulai dengan doa. Baik, kita tunduk kepala, kita berdoa sejenak. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu bagi kami. Pada saat ini Tuhan bersama dengan Iventa dan juga Pendeta Situmorang, kami akan membuka lembaran firman Tuhan, pelajaran Sekolah Sabat, untuk mempelajari setiap apa yang Tuhan firmankan bagi kami semua, sehingga kami dapat mengerti, bahkan nantinya kami dapat hidupkan di dalam kehidupan kami, persiapan kami untuk menyambut surga yang mulia. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan waktu yang indah ini ke dalam tangan-Mu, ampuni dosa dan pelanggaran kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Pendeta Lucky. Kembali ke pelajaran kita, pelajaran yang ke-12, menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Saya akan baca ayat intinya yang terdapat di dalam Ibrani 12 ayat 28. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya, dengan hormat dan takut. Jadi saudara-saudara sekalian, seperti di minggu lalu kita pelajari, memang pelajaran 11, 12, 13 ini sudah merupakan aplikasi dari semua yang kita pelajari selama kuartal ini. Banyak ajakan. Kalau pelajaran lalu mengajak kita untuk beriman, mari kita akhiri pertandingan iman kita dengan baik. Kalau sekarang kita diajak untuk mengucap syukur dan beribadah, karena kerajaan surga itu sudah menjadi milik kita melalui iman, seperti itu ya. Dan kita
akan melihat terutama Ibrani 12 ayat 18 sampai 29 yang menjadi perikop pembahasan kita pekan ini untuk melihat nasihat terakhir dan juga klimaks. Ini sudah berada di klimaks dari tulisan-tulisan Paulus yang ada di kitab Ibrani. Apakah itu? Apakah itu akan menjadi harapan kita atau malah menakut-nakuti kita? Karena ada topik yang serius di pekan ini, yaitu tentang penghakiman. Kita masuk dulu ke pelajaran hari Minggu dengan topik kamu sudah datang ke Bukit Sion. Nah, pertanyaan saya yang pertama kepada Pendeta Lucky, emangnya ada apa di Bukit Sion, Pendeta? Apakah ini berbicara Bukit Sion di mana Yesus diangkat ke surga dulu, atau Bukit Sion surga? Karena katanya ada persamaan di antara keduanya. Silakan, Pendeta. Baik, terima kasih, Pendeta. Melihat pelajaran sekolah sahabat kita untuk pelajaran 12, tadi sampaikan bahwa ini sudah menjadi bagian dari akhir kitab Ibrani, ya. Dan ya kalau kita belajar dari awal banyak hal yang kita pelajari tentang Yesus. Yesus adalah sahabat manusia dan banyak hal yang menjadi berkat buat kita. Nah, untuk pelajaran kita hari Minggu, kita sudah datang ke Bukit Sion. Ada apa dengan Bukit Sion? Pelajaran kita menegaskan bahwa tetapi kamu telah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, satu kumpulan yang meriah dalam pesta perayaan. Ibrani 12 ayat 22. Jadi Bukit Sion adalah Yerusalem surgawi, ya, kota Allah yang hidup. Nah, ini yang menjadi impian kita untuk umat-umat Tuhan saat ini dan nanti yang akan datang. Bahwa saya dan saudara mengimpikan kita akan ada di Bukit Sion tersebut. Ada apa di sana? Ada apa? Pelajaran sekolah sahabat kita mengatakan Bukit Sion juga merupakan tempat anak diangkat menjadi imam untuk selama-lamanya. Bahkan di situ saya dan saudara merayakan inaugurasi pemerintahan Raja Yesus, pelayanan keimatan, dan inaugurasi perjanjian baru. Wow, ini suatu hal yang luar biasa, saudara. Yesus melayani di dunia, menjadi seorang manusia, melayani bahkan sampai mati, dan akhirnya ke surga. Dan di situ ada satu perayaan menobatkan Yesus baik sebagai imam besar kita, menjadi juru selamat, bahkan di situ akan menjadi satu perayaan besar untuk kita. Jadi ini di Sion ini, kota surgawi yang luar biasa yang akan menjadi satu impian untuk kita satu kelak nanti. Mungkin ini dapat saya sampaikan. Amin. Jadi satu tempat banyak maknanya, dan oleh karena itu sangat-sangat signifikan dan patut dirayakan, seperti itu ya. Jadi orang Kristen yang menantikan surga harusnya adalah orang yang bersuka cita, karena sebentar lagi mau pesta, mau perayaan gitu ya, akan segala susah payah dan juga iman kita selama di dunia ini. Tapi pada kenyataannya, Pastor Sony Situmorang, tidak semua orang Kristen kelihatannya bersuka cita gitu ya. Tetap susah hidupnya padahal sudah dijanjikan surga. Ada istilah mengatakan angry Christians. Orang Kristen kok tapi pemarah gitu ya. Atau angry vegetarian. Orang vegetarian yang kurang makan daging tapi masih pemarah juga. Katanya kalau makan daging malahnya pemarah. Apa yang mau pelajaran ini tekankan? Hai orang Kristen, kenapa masih bersusah gitu ya? Padahal sebentar lagi mau ke surga. Boleh silakan pendeta? Baik, terima kasih. Kenapa orang Kristen masih kurang bersyukur ya atau marah? Padahal jelas tadi dibacakan oleh Pastor Lucky bahwa nama saya, nama saudara, nama kita semua ada di sana. Apa itu dikatakan? Jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di sorga. Mungkin, apakah mungkin kalau dia pemarah maka namanya terdaftar di sorga, Ivy? Oh, artinya sangat jauh. Kalau dia dengki, tidak mungkin. Kenapa? Karena salah satu tujuan akhir kita hidup di dunia ini sebagai orang Kristen adalah apa? Menerima kasih karunia atau anugerah tersebut agar kita sampai di surga. Lalu bagaimana dengan kita? Kenapa kita masih memarah? Saya mau katakan kepada kita semua, selama kita tidak meminta tuntunan Roh Kudus, selama kita tidak memantulkan tabiat Kristus, maka setan akan menggunakan kita untuk menjadi memerankan peran antagonis untuk melawan Tuhan. Namun kita bersyukur karena Bukit Sion sudah disiapkan seperti katakan tadi. Dan nama saya, nama saudara sebagai anak-anak sulung ada di sana. Apa pestanya? Kita bisa baca paragraf keempat hari Minggu, yaitu apa? Merayakan inaugurasi pemerintahan Raja Yesus yang ada di Bukit Sion. Baru paragraf 5, karena dia
tidaklah diangkat menjadi imam untuk selama-lamanya. Terima kasih, Ivy. Amin. Jadi harusnya kita menjadi orang yang bersuka cita. Itu sudah menjawab pertanyaan di paling bawah hari Minggu. Terima kasih Pendeta Situmorang. Apa yang dapat kita lakukan untuk merayakan realitas Yesus sebagai iman dan juga yang sudah membawakan perjanjian baru kepada kita? Ya, kita hidup memprioritaskan mencari tuntunan Roh Kudus gitu ya, tadi seperti pendeta katakan, dan juga melatih karakter kita. Kita sibukkan dengan hal-hal demikian, maka sukacita akan menjadi milik kita. Terima kasih. Kita lanjut ke hari Senin dengan topik kamu telah datang kepada Allah, hakim dari semua. Jadi kalau kita menantikan surga, itu merupakan suatu perayaan, suatu pesta, tapi uniknya di pesta tersebut ada seorang hakim. Dan mungkin orang bingung gitu ya, kok perayaan ada hakimnya, emang kita mau diapain gitu ya. Jadi apa yang dirayakan dan apa peran hakim di sini? Pendeta Lucky, silakan. Terima kasih, Ivy. Jadi, saudaraku, ini satu hal yang luar biasa, ya. Di saat kita sedang menanti kedatangan Yesus, di saat kita sedang hidup di dunia ini, ya, saya dan saudara pun akan mengalami penghakiman. Siapa hakimnya? Dalam pelajaran sekolah sahabat kita dikatakan Tuhan, hakim, memimpin, dan buku-buku digunakan, dan hasil dari penghakiman masa depan dari kitab-kitab ini adalah bahwa umat Tuhan menerima kerajaan. Ibrani 12 ayat 28. Jadi Tuhan adalah hakim kita. Ya, apa yang dihakimi, saudaraku? Ada buku-buku catatan yang dibuka di sana. Dilihat bagaimana saya dan saudara hidup di dunia ini. Dan itu menjadi satu catatan penting untuk saya dan saudara, agar nanti ada keputusan yang terbaik diambil untuk kehidupan kita umat-umat Tuhan. Jadi di dalam pelajaran kita dalam Daniel pasal 7, di situ dikatakan bahwa ada yang lanjut usia, sedangkan ada anak manusia, bahkan ada malaikat-malaikat. Saya dan saudara akan dihakimi untuk menentukan hidup kita. Tapi ini bukan satu hal yang menakutkan. Kenapa? Karena jika kita setia kepada Tuhan, penghakiman ini akan menjadi satu sukacita buat kita, di mana saya dan saudara akan siap menerima keputusan yang indah atas kesetiaan, atas iman kita. Bahkan Yesus sendiri akan berdiri menjadi pembela kita, memberikan jawaban yang terbaik atas setiap kehidupan, kepercayaan iman yang sudah kita hidupkan di dunia. Jadi penghakiman ini bukanlah hal menakutkan. Bagi saya dan saudara yang percaya, yang setia, yang sudah melakukan yang terbaik, akan ada keputusan yang indah bagi hidup kita sebagai umat Tuhan. Mungkin ini Ivy yang saya dapat sampaikan. Amin. Jadi Ibrani 11 menekankan kebenaran doktrin penghakiman pra-advent gitu ya. Mungkin orang kalau dengar penghakiman pra-advent ya baca Daniel dan Wahyu. Tapi di Ibrani juga ada, Rasul Paulus sudah menegaskannya juga, dan karena memang itu peran Yesus sebelum akhirnya datang gitu ya. Sebelum surga turun akan ada penghakiman pra-advent terlebih dahulu. Dan Pendeta Sony Situmorang boleh menegaskan apa yang Pendeta Lucky sampaikan tadi, bahwa penghakiman itu bukan suatu hal yang menakutkan, karena itu adalah pesta, adalah perayaan gitu ya, akan kemenangan Yesus dan juga iman kita suatu saat nanti. Silakan Pendeta. Baik, terima kasih. Saya ikutin kata-kata penulis dulu ya. Memang penghakiman ini benar-benar baik bagi orang percaya. Ya. Kenapa? Karena dikatakan penghakiman yang mengatur kebaikan mereka, itu membenarkan mereka. Itulah penghakiman yang mengalahkan musuh mereka. Siapa? Naga. Siapa naga itu? Ular tua. Siapa ular tua itu? Binatang itu, yang berada di belakang binatang buas yang telah menganiaya orang-orang percaya di masa lalu. Artinya apa? Orang-orang percaya yang mengikuti Yesus, orang-orang percaya yang menuruti Tauratnya, orang-orang percaya yang menurunkan tabiatnya dan menerima kasih karunia-Nya tidak akan merasakan hal ini. Kenapa? Karena mereka akan menjadi bagian dari anak-anak sulung, dan mereka akan melihat bagaimana surga, Pak, menghakimi orang. Walaupun memang kita semua manusia dihakimi sebelum sampai di sana. Bahkan dikatakan di sini, di binatang buas yang telah menganiaya orang-orang percaya di masa lalu dan akan melakukannya di masa depan. Jadi itulah penghakiman yang bisa kita lihat, yang merupakan penghakiman utama. Kenapa? Kenapa itu terjadi setelah, ya saya bukan masuk ke doktrinnya, setelah doktrin masa milenium ya. Milenium, makanya Allah dikatakan di sini datang sebagai hakim, dan kita ada di sana. Namun saya tidak mau para pemirsa salah tanggap juga,
masing-masing kita juga akan dihakimi sesuai dengan perbuatan kita, ya, masing-masing sebelum kita sampai di sorga. Dan karena kasih karunia-Nya melayakkan kita untuk hadir di sorga. Namun berbicara mengenai konteks hakim di sini, maka itu mengarah kepada buku Daniel yang apa? Yang mengarahkan penghakiman kepada apa? Naga si ular tua itu, penghakiman kepada pribadi yang berubah waktu dan hukum, penghakiman kepada binatang buas, dan penghakiman kepada lawan atau pelawan antagonis daripada Allah. Kalau ada lakon Yesus versus ini, itulah penghakimannya. Terima kasih Aiki. Terima kasih sudah sangat komplit di situ. Dan para pemirsa, kalau misalnya ada pertanyaan mengenai, wah tadi Pendeta Sony Situmorang menyinggung tentang apa aja tuh gitu ya, ada banyak di doktrin-doktrinnya, boleh silakan ditulis di kolom komen, nanti akan ditanggapi oleh pelayanan komunikasi dari Uni Indonesia Kawasan Barat. Saya lanjut ke Pendeta Lucky lagi. Tadi Pendeta sempat mengatakan bahwa situasi penghakiman itu identik dengan pembacaan buku-buku. Tadi Pendeta sempat menyatakan seperti itu ya. Dan ada banyak buku yang disodorkan gitu ya tentang penghakiman ini. Mungkin Pendeta boleh jelaskan secara singkat saja buku-bukunya apa saja. Terutama kalau lihat di pelajaran hari Jumat, pertanyaan yang kedua. Mengapa penting bahwa Tuhan menyimpan catatan semuanya? Kan Tuhan mengetahui segalanya, jadi ngapain lagi ditulis seperti itu? Jadi apa tujuannya? Segala air mata kita, segala perbuatan baik dan buruk kita ditulis dalam buku-buku. Silakan Pendeta. Baik, terima kasih Ivy. Jadi ya ada catatan-catatan buku-buku yang ada yang dituliskan. Buku apa saja itu ya? Dalam tulisan beberapa penulis dikatakan bahwa ada buku peringatan, ya, ada buku kehidupan, bahkan ada buku catatan kematian. Jadi di sini apa saja yang dituliskan, setiap perbuatan hidup manusia, saya dan saudara, ada dituliskan di sana. Untuk apa? Agar nantinya ini menjadi catatan penting untuk keputusan yang diberikan kepada saya dan saudara. Allah tidak mau dijudge sebagai Allah yang tidak kasih, melainkan Allah yang kasih. Allah mau disebut sebagai Allah yang adil. Makanya nanti di saat masa milenium, saya dan saudara, jika kita ke surga, kita akan membuka buku-buku ini, memeriksa kenapa saudara saya tidak selamat. Kenapa mereka tidak menikmati hidup itu? Oh, rupanya ada catatannya. Dan catatan ini membuktikan bahwa keputusan Allah itu adil. Jika saya dan saudara selamat, maka nama kita akan dicatat dalam kehidupan. Akan dipindahkan kehidupan, tapi jika tidak, kita akan dipindahkan buku kematian. Dan ini menjadi satu bukti bahwa ada keadilan Allah dalam hal itu. Dan menjadi pelajaran buat kita agar kita melakukan hal yang baik di dalam kehidupan kita. Melakukan hal yang benar. Dan ingat bahwa setan akan berusaha menuduh kita. Setan akan berusaha membuat fakta-fakta untuk membuat agar kita tidak selamat. Dan catatan ini hanya untuk membuktikan agar setan tidak memberikan fakta-fakta kebohongan dalam hidup ini, dan kita bisa mendapat keputusan yang baik dan benar. Bahkan keselamatan jadi sukacita buat kita, bahkan mahkota kehidupan menjadi bagian kita, menjadi satu kemuliaan. Terima kasih. Amin. Sudah sangat jelas disampaikan oleh Pendeta Lucky bahwa memang karena Allah kita sifatnya adalah adil, transparan, gitu ya, jujur, maka ada catatan-catatan untuk kita sebenarnya, bukan untuk dia, karena Tuhan mengetahui segalanya dari awal sampai akhirnya. Dan kalau kita ingat pelajaran minggu lalu, kita mempelajari apa sih kriteria orang-orang benar. Nah, orang-orang benar tersebut nanti suatu saat perannya adalah untuk duduk dalam penghakiman tersebut, membuka satu-satu dan juga mengkonfirm gitu ya, mengafirmasi keputusan-keputusan Tuhan. Bisa dilihat di 1 Korintus 6 ayat 3 dan Yudas 6. Jadi ada transparansi dan semua orang akan mengatakan amin, holy, holy, holy gitu ya, suci, 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 apa yang sudah menjadi keputusan Tuhan. Baik, sangat seru, kita akan lanjut ke hari Selasa sekarang ini. Menggoncangkan langit dan bumi. Katanya di perayaan tersebut, di Bukit Sion, pada penghakiman tersebut Tuhan akan menggoncangkan langit dan bumi. Ini adalah kata-kata simbolis katanya, karena di dalam Alkitab ketika Tuhan menggoncangkan bumi itu ada arti tersendiri. Pendeta Sony Situmorang boleh bawa kita ke situ, apa maksudnya ketika Tuhan menggoncangkan langit dan bumi pada saat penghakiman? Baik, terima kasih. Ketika muncul kalimat menggoncangkan langit dan bumi di pelajaran hari Selasa, maka penulis ingin menekankan ayat Alkitab yang tertulis dalam Ibrani 12 ayat 26 untuk menggambarkan apa yang terjadi ketika Tuhan hadir.
Apa yang terjadi ketika Tuhan berperang, kita katakan kalau dalam konteks ini. Apa yang terjadi ketika gempa bumi ini ada, itu melambangkan kehadiran siapa? Tuhan. Nah, pertanyaannya, apa maksud menggunakan langit dan bumi? Nanti mungkin terlalu cepat dijawab karena itu pelajaran hari Rabu atau Rabu juga nanti. Namun dalam Ibrani, penggoncangan langit dan bumi mengacu pada kehancuran musuh Allah. Artinya apa? Inilah yang dijanjikan Tuhan saat penobatan Yesus. Tuhan berkata kepadanya apa? Duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhku menjadi tumpuan kakimu. Nanti pelajaran hari Rabu dikatakan penggoncangan itu akan berefek kepada semua yang terjadi di dunia ini. Namun ada yang tidak tergoncangkan. Apa itu? Nanti kita bahas. Jadi menggoncangkan di sini maksudnya mengacu pada kehancuran musuh-musuh Allah menurut para sahabat, atau hadirnya Tuhan untuk menyelamatkan umatnya. Bahkan dalam konteks Deborah dan Barak, Tuhan berperang dari surga atas nama mereka. Terima kasih, Ivy. Ya, betul sekali. Jadi menggoncangkan langit dan bumi itu menggambarkan kekuasaan Tuhan ya, otoritas. Bahwa dalam hal ini saya memegang kendali gitu ya, terutama ketika dia menjadi hakim dari dunia ini. Dan itu merupakan suatu pengharapan. Ini di hari Selasa bagian bawah, menegakkan keadilan Tuhan pada akhir zaman merupakan harapan terutama bagi mereka, bagi kita yang dalam kehidupan kita di dunia ini diperlakukan tidak adil gitu ya. Mungkin orang-orang bertanya, Tuhan, kapan saya menerima upah saya karena saya sudah setia kepada Tuhan. Kalau dalam kehidupan ini saya masih menderita seperti itu ya. Dan gambaran ini menegaskan bahwa inilah harapan kita. Pendeta Luki boleh masuk ke bagian situ, Pendeta, bagaimana otoritas dan penghakiman ini merupakan harapan bagi kita orang berdosa yang mungkin belum dapat penegakan hukumnya sekarang gitu. Ya, baik. Terima kasih, Ivy. Jadi, kita bersyukur kita punya Allah yang luar biasa. Yesus sebagai pembela kita. Bahwa di dalam kehidupan kita, kadangkala kita dituduh atau setan berusaha bagaimana menjatuhkan kita. Dan setan memberikan kehidupan agar kita jauh daripada Tuhan. Bahkan di penghakiman itu, setan menuduh agar dengan berbagai cara saya dan saudara tidak mendapat selamat. Tetapi kita bersyukur bahwa Yesus sebagai pembela, berdiri menjadi pembela, bahkan hidup sebagai Yesus, mengalahkan maut di kayu salib untuk mengalahkan iblis dengan malaikat-malaikat serta tuduhan-tuduhannya. Dan ini menjadi satu kabar baik buat saya dan saudara, agar kita punya pengharapan keselamatan, bahkan Tuhan akan menghapus semua kejahatan sampai ke akar-akarnya. Goncangan tersebut adalah bagaimana Yesus mau menghabiskan dosa sampai ke akar-akarnya. Dan itu menjadi satu goncang buat kita agar kita sadar, kita bangun dari kehidupan kita. Bahwa Yesus sedang hadir dalam hidup kita. Mari kita tinggalkan kehidupan lama kita. Mari kita melihat otoritas Allah sebagai Sang Juru Selamat, sebagai penebus, bahkan yang siap untuk menyelamatkan kita serta menghancurkan dosa dengan segala kehidupannya. Terima kasih, Ayah. Amin, betul sekali. Kita selama tinggal di bumi mungkin pernah mengalami gempa bumi sekali-sekali gitu ya. Walaupun skalanya kecil tapi takut juga gitu ya. Jadi semoga itu menjadi acuan bahwa suatu saat nanti kendali Tuhan terhadap alam dan juga kehidupan kita sangat besar. Seperti ketika kita mengalami gempa bumi, kita rasa takut, akhirnya kita bersandar kepada Tuhan. Semoga jangan pas ada gempa bumi aja baru bersandar kepada Tuhan ya, tapi sudah menjadi pengalaman iman dan juga menguatkan iman juga. Baik, terima kasih. Kita akan lanjut ke hari Rabu. Nah, kita masuk ke hal yang ditahan-tahan oleh Pendeta Sony Situmorang tadi. Ada hal-hal yang tidak dapat tergoncangkan walaupun Tuhan menggoncangkan langit dan bumi. Salah satunya adalah kerajaannya. Boleh Pendeta Sony Situmorang bawa kita ke sana? Baik, terima kasih. Ingat tadi Tuhan telah mengumumkan bahwa apa? Akan ada penggoncangan langit dan bumi. Ibrani 12 ayat 26, 27 dan 28. Artinya apa? Dia akan menghancurkan bangsa-bangsa musuh. Kenapa? Karena sudah tiba waktunya. Tapi dalam terjemahan modern Ibrani, bahwa penggoncangan langit dan bumi berarti bahwa mereka akan disingkirkan dan hilang untuk selamanya. Siapa yang mereka ini? Ini kembali mengarah kepada yang tadi. Orang-orang apa? Orang jahat, bahkan setan dan para pengikut-pengikutnya. Namun, ada beberapa hal yang tidak terguncang. Tadi Ivy sudah singgung apa itu? Kerajaan alam semesta yang dimiliki oleh siapa? Allah Bapa, Alfa dan Omega. Itu tidak akan tergoncangkan.
Bahkan tidak tergoncangkan juga siapa? Mereka anak-anak sulung, mereka termasuk orang benar, orang yang dikasih karunia. Mereka tidak akan terguncang. Kenapa? Karena mereka percaya kepada Tuhan, karena mereka beriman kepadanya, dan mereka yakin bahwa pemilik alam semesta itu Sang Pencipta menolong mereka, menopang mereka, dan menjamin stabilitas kehidupan mereka. Perhatikan, bahkan dikatakan di sini, ada kata stabilitas. Artinya apa? Bahwa janji Tuhan itu pasti, tidak akan berubah sekarang, besok, hingga Maranatha. Intinya, yang tidak tergoncangkan hanyalah kerajaan alam semesta. Dan penghuninya siapa itu? Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan semua kita yang menjadi anak sulung Allah, yang tadi di awal dikatakan apa? Masuk ke kota Sion itu untuk boleh merayakan apa? Inaugurasi Yesus Kristus sebagai imam besar dan raja segala raja. Terima kasih, Ivy. Amin. Jadi mari kita berusaha dan berdoa untuk menjadi kalangan orang-orang benar ini gitu ya, supaya tidak tergoncangkan suatu saat nanti. Dan kalau berbicara mengenai kerajaan yang tidak tergoncangkan, saya teringat kepada mimpi Raja Nebukadnezar gitu ya. Semua kerajaan goncang, hancur. Tapi kerajaan terakhir yang tidak goncang, ada batu dari surga yang turun. Adakah paralelnya, Pendeta Lucky, antara tulisan Rasul Paulus dalam kitab Ibrani ini dengan Daniel 7 yang tadi kita sempat singgung ya? Boleh Pendeta jelaskan lebih lanjut lagi? Iya, terima kasih Ivy. Jadi, apa yang dikatakan Rasul Paulus tentang kerajaan yang selama-lamanya ada hubungannya dengan Daniel 7 ayat 8 yang mengatakan bahwa orang-orang kudus akan memiliki kerajaan selama-lamanya. Inilah kerajaan yang tidak akan pernah dimusnahkan. Yang disebut dalam Daniel 2 ayat 44, kerajaan ini milik Allah tetapi dia akan baginya dengan kita. Jadi kerajaan yang dimaksud Rasul Paulus adalah juga kerajaan yang seperti dikatakan dalam Daniel. Kerajaan batu yang turun dari surga. Semakin lama semakin besar dan akan menguasai dunia ini. Dan ini adalah kerajaan Allah yang akan menjadi bagian hidup kita. Jadi kita bersyukur bahwa kerajaan yang tidak tergoyang ini akan hadir dalam hidup kita. Apapun kehidupan kita hari ini, apa yang terjadi dalam hidup kita hari ini, masalah kita, problema hidup kita, mungkin kita tergoncang oleh karena keadaan bagaimana kita, tapi kita yakini bahwa kerajaan yang ditulis Rasul Paulus dan juga di kitab Daniel akan menjadi bagian kita, kerajaan yang kekal selama-lamanya, yang akan kita tinggal bersama dengan Yesus, baik di surga dan dunia yang baru yang Tuhan ciptakan buat kita. Terima kasih. Amin. Dan saya senang kalau lagi belajar Alkitab, oh ternyata ada muncul di Daniel, oh ternyata pernah saya baca juga di Yohanes. Akhirnya jadi lengkap, jadi puas secara manusia gitu ya, bahwa belajar Alkitab sangat-sangat membawa ketenangan gitu dan harapan bagi jiwa kita, karena dari Kejadian sampai Wahyu semuanya menulis hal yang sama. Nah, ada satu hal menarik yang Pendeta Lucky katakan tadi, pada dasarnya manusia tidak suka digoncang gitu ya, kita suka hidup yang stabil, jangan naik turun, dulu ada duit sekarang nggak ada duit, dulu disuka orang sekarang nggak disuka orang gitu ya, ada goncangan-goncangan hidup. Dan ini berkaitan dengan pertanyaan hari Rabu paling bawah. Kita tidak suka digoncang, tapi salah satu metode Tuhan untuk menguji iman yang sudah kita pelajari minggu lalu adalah digoncang ya, diuji dengan segala kesusahan dan pencobaan. Jadi apa pilihan kita, Pendeta Sony Situmorang, ketika ada goncangan hidup untuk menuju iman yang lebih sempurna? Boleh silakan Pendeta. Saya mau mulai dari kata goncangan. Ingat nggak dulu, Bill Gates ketika mulai usaha, apakah dia mulus? Tidak ya. Lalu siapa orang China yang punya apa di internet itu? Siapa namanya? Yang Alibaba itu ya, ya. Nah, katakanlah, saya nggak usah ke sana, katakanlah dulu, Pak Mark Zuckerberg, pemilik Facebook, Instagram, WhatsApp, ketika mulai apakah mulus-mulus? Ada goncangan. Apa yang membuat ketika mereka digoncang, mereka apa? Mereka semakin apa? Semakin terlatih, semakin berusaha. Nah, goncangan-goncangan iman dalam kehidupan ini, terus terang saya katakan, itu merupakan dinamika atau bagian dari dinamika kehidupan kita. Nah, dalam konteks ini, bagaimana sebagai orang Kristen? Apakah perlu goncangan tersebut? Saya mau katakan, ketika ada goncangan iman yang saudara hadapi, maka saya percaya Tuhan punya rencana khusus bagi masing-masing kita. Dan benar, mengikuti Yesus tidak pernah mulus. Bahkan satu kutipan pena inspirasi mengatakan begini, semakin kita yakin dan dekat dengan Tuhan kita, semakin kita berusaha menerapkan atau memantulkan tabiatnya,
maka setan akan berusaha dengan sekuat tenaga untuk menggoncang apa? Iman kita. Kenapa? Karena ketika setan memberikan cobaan ya, kalau ujian itu ya lain, cobaan, maka iman saudara akan menunjukkan kualitas kepercayaan, keyakinan Anda kepada Tuhan. Jadi, apakah penting goncangan? Bagi saya pribadi, penting goncangan. Dan kami pribadi pun sering mengalami goncangan. Saya pribadi sering mengalami goncangan. Bahkan kita semua sering mengalami goncangan. Tapi goncangan yang merupakan ujian iman ini ada atau datang untuk memurnikan. Melihat, wow, saya keluar sebagai pemenang. Bukan untuk menjatuhkan. Intinya apa? Ketika ada goncangan dalam kehidupan iman kita, yakinlah, God has a special purpose to your life. Di kehidupanmu, Tuhan punya suatu rencana atau tujuan yang indah dalam kehidupan kita. Itu IV dari saya. Terima kasih. Amin, terima kasih. Dan saya sebagai anak sains, saya background-nya, kalau misalnya lagi di laboratori, lalu kita berkecimpung dengan solusi-solusi kimia gitu ya, kalau tidak digoncang, itu nggak ada reaksi, saudara-saudara ya, masing-masing di tempatnya masing-masing gitu. Akhirnya tidak ada yang mau kita dapatkan, tidak ada tujuan dari eksperimen tersebut. Jadi goncangan itu kadang harus mix gitu ya, baru muncul sesuatu yang kita harapkan. Dan itu yang Tuhan harapkan bagi kita juga. Terima kasih. Dan mungkin tadi Pendeta Sony mencari nama Jack Ma ya, yang tadi kita sampai bingung-bingung siapa ya? Jack Ma benar. Dia. Betul sekali. Dan terima kasih sudah memberikan tips. Untuk tahan guncang, kita harus beriman dan tahu bahwa maksud Allah selalu untuk membawa yang terbaik dalam kehidupan kita. Ada tips berikutnya di hari Kamis. Ini saya mau ke Pendeta Lucky. Katanya kita diajak untuk mengucap syukur, karena itu adalah salah satu hal yang bisa kita lakukan supaya tahan uji, tahan banting sampai pada akhirnya. Pendeta boleh jelaskan apa pengaruhnya rasa syukur ini dalam perjalanan iman kita sampai ke surga nanti? Baik, terima kasih. Jadi saudaraku, ya, bersyukur adalah salah satu ungkapan hati yang diminta oleh Tuhan dalam hidup kita, agar kita tetap kuat di dalam kehidupan kita. Ingat bahwa di masa-masa seperti ini, banyak sekali orang yang susah bersyukur. Di saat kita dihimpit oleh berbagai masalah, bahkan masalah itu jika kita lebih banyak memikirkan, itu menjadi satu tekanan berat untuk hidup kita. Tetapi coba kita ubah masalah ini menjadi satu ucapan syukur. Ini akan menjadi satu sukacita buat kita. Ini akan menjadi satu yang membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Ya, pelajaran kita mengatakan bahwa saya dan saudara harus menunjukkan rasa syukur dengan mempersembahkan kepadanya jenis penyembahan yang sesuai. Mari kita berikan rasa syukur kita kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan sudah melakukan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Tuhan sudah melakukan yang lebih dari kemampuan yang kita rasakan. Bahkan kita harus ingat, seharusnya saya dan saudara mati, kita mendapatkan kematian, tetapi Yesus mengambil alih kematian itu dan berikan kehidupan. Nah, ini harus kita syukuri dalam hidup kita. Harus kita bawa menjadi satu persembahan yang luar biasa. Ingat bahwa dulu umat Tuhan mempersembahkan korban-korban syukur, baik itu berupa domba ke bait suci untuk penghapusan dosa mereka, pengampunan dosa mereka. Tetapi itu pun tidak cukup jika saya dan saudara tidak menghidupkan rasa syukur ini dalam kehidupan kita. Pelajaran kita bagian pertama di paragraf yang kedua. Ya, dalam sistem perjanjian lama, pengorbanan hewan adalah cara orang menunjukkan pertobatan rasa syukur. Tetapi pengorbanan ini hanyalah tanda terima kasih dan pertobatan di hati penyembah. Jadi Tuhan menjelaskan dalam Mazmur dan melalui para nabi bahwa apa yang benar-benar menyenangkan Dia bukanlah darah hewan, tetapi rasa syukur, perbuatan baik, dan kebenaran dari para penyembah. Itu yang Tuhan inginkan. Ingat, kita harus bersyukur. Kita harus tunjukkan itu melalui perbuatan baik kita, bahkan hidup dalam kebenaran. Kenapa? Karena Tuhan sudah melakukan hal yang lebih dari setiap kehidupan kita. Bahkan Dia memberikan kasih karunia berlimpah. Maka ini perlu kita syukuri di dalam kehidupan kita. Terima kasih, Ayah.
Amin. Jadi kehidupan yang baik dan benar adalah ibadah yang sejati, yang menyenangkan hati Tuhan, yang sudah banyak kasih karunia-Nya kepada kita. Mengenai perbuatan baik, Pendeta Sony Situmorang boleh menekankan lagi pertanyaan terakhir di hari Kamis, mengapa penting untuk mempertimbangkan perbuatan baik dan membagikan apa yang kita miliki sebagai bagian dari penyembahan kita kepada Tuhan. Kita diajak untuk mengingat mereka yang dipenjara, dianiaya, yang dizinahi, yang tamak, dan lain-lain. Kenapa kita harus juga berbuat baik, Pendeta? Baik, nah Ibrani pasal 12, bahkan nanti pasal 13, menjelaskan secara praktis apa artinya melakukan kebaikan. Nah, itu bagian dari ucapan syukur dan membagikan apa yang kita miliki. Saya mau mundur sebentar. Kenapa kita mengucap syukur tadi? Tadi sudah Pastor Luki terangkan, karena apa? Kalau pas Ibrani 12 ayat 28 mengatakan karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, itulah sebabnya Rasul Paulus mengatakan marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Lalu muncul pertanyaan Ivy, perbuatan baik. Saya mau katakan mengekspresikan bahwa kita mengasihi Tuhan melalui penyembahan, pengucapan syukur dalam konteks sekarang ini. Sering orang menganggap bahwa ibadah itu hanya liturgi, hanya ritual. Ke gereja Sabat hanya liturgi ritual. Rabu malam hanya liturgi ritual. Kemudian Minggu pagi hanya liturgi ritual. Nah, saya tidak tahu, kadang-kadang orang punya beda-beda konsep. Namun ini saya katakan, ini pun merupakan penyembahan, ucapan syukur kita kepada Tuhan dengan mengingatnya setiap pagi dan petang, setiap minggu, setiap hari. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Ingat, sangat jelas dikatakan apa? Ketika kita melakukan ini, maka kita perlu mengimplementasikannya melalui apa? Perbuatan baik itu Pak. Menunjukkan kasih kepada saudara-saudara kita dalam Yesus Kristus. Kenapa? Di gereja, di lingkungan. Ketika kita memantulkan tabiat Kristus, maka kita menerapkan kasih. Itulah perbuatan baik tersebut. Sehingga kita akan menaikkan iman kerohanian di sini. Nah, bahkan dikatakan bukan hanya kerohanian kita, tapi orang lain. Bahkan dalam bagian akhir dikatakan, ramah mengunjungi mereka yang ada di penjara, ramah menolak perzinahan, ramah menolak ketamakan. Namun di atas semuanya adalah how we treat others, bagaimana kita memperlakukan orang lain, bagaimana kita menyambut mereka, bagaimana kita mengenalkan Yesus melalui melalui pantulan kehidupan kita. Itu Ivy, terima kasih. Ya, jadi kehidupan Kristen yang penuh iman adalah sebuah kehidupan yang dinamis gitu Pendeta ya. Bukan hanya buat saya sendiri kekristenan, buat keluarga, tapi buat semua orang yang kita temui dimanapun mereka berada. Dan pertanyaan terakhir sebelum kita closing statement, saya ke Pendeta Luki. Di hari Jumat ini menarik. Kita semua tidak suka guncangan, kita semua takut dengan kata penghakiman, tapi di paragraf pertama dikatakan, karena itu janganlah juga menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang. Jadi kadang kita suka diguncang karena orang menghakimi kita atau kita yang menghakimi orang lain. Apa amarannya Pendeta mengenai hal ini, terutama di akhir zaman dan bagi orang-orang Kristen umat Tuhan jangan suka menghakimi orang lain. Silakan. Terima kasih Ivy. Karena itu janganlah menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang. Ingat bahwa kita tidak bisa menjadi hakim untuk manusia. Ya. Saya dan saudara adalah manusia biasa. Dalam kehidupan kita siapa? Kita orang berdosa. Yang pantas menjadi hakim buat kita hanyalah Tuhan. Tuhanlah Allah kita. Dialah patokan hidup kita. Dialah sumber kebenaran. Semua yang ada dalam diri kita haruslah kita bercermin kepada Tuhan. Ada bahasa Dayak di sini mengatakan bacuramin ka saruga, bercermin ke surga. Oleh karena itu saya dan saudara tidak pantas untuk saling mengatur. Yesus akan ada waktunya di mana saya dan saudara akan masuk dalam penghakiman, dan hanya Yesus yang sanggup menghakimi kita. Oleh karena Dia adalah sumber kebenaran kita. Dia hidup benar di dunia, bahkan sampai ke surga menjadi imam besar, dan akan ada waktu di mana saya dan saudara akan masuk ke dalam penghakiman. Jadi marilah kita turuti apa yang Tuhan katakan. Biarlah Tuhan yang menjadi hakim, bukan kita menjadi hakim. Tuhan bahkan kepada sesama kita manusia. Terima kasih. Amin. Saya suka sekali bahasa Dayak, ilustrasi yang Pendeta katakan tadi, dan itu akan menjadi closing statement kita hari ini.
Memang kita belajar tentang kerajaan surga, tetapi kehidupan orang-orang yang ada di kerajaan surga itu bisa kita mulai dari sekarang, ya kan? Gaya hidupnya, karakternya, dan lain-lain, supaya kita menjadi orang yang tidak bisa terguncangkan. Karena kalau kita tunggu nanti di surga baru memiliki karakter yang baik, kita kalah, bisa diguncang waktu di dunia ini, gitu kan ya. Jadi bagaimana kita hidup bercermin ke surga, apa tips-tips, apa nasihat yang Bapak Pendeta sekalian mau sampaikan kepada umat-umat yang menonton supaya kita lakukan juga sementara di dunia ini? Boleh saya mulai dari Pendeta Sony Situmorang? Bicara mengenai tips, maka saya tidak punya tips, Ivy. Tapi firman Tuhan punya apa? Punya panduan. Karena terus terang, saya sebagai manusia berdosa, kita menurut firman Tuhan. Apa yang Tuhan katakan? Saya kembali kayak tadi. Jikalau kamu mengasihi aku, Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Yang kedua, kita balik ayatnya. Yohanes 14 ayat 15, sekarang Yohanes 19 ayat 14. Kamu adalah sahabatku jika kamu melakukan apa yang kuperintahkan kepadamu. Kalau masuk ke dalam konteks buku Ibrani, apa dikatakan? Dikatakan di sini apa? Sudah jelas dikatakan, datang kepadanya, sembah dia, buat ucapan syukur, perbuatan baik, dan muliakan dengan tubuhmu, karena itu adalah ibadahmu yang sejati yang menyenangkan dia. Paragraf ketiga hari Kamis. Itu mungkin tips dari firman Tuhan. Saya kembalikan kepada Ivy. Amin. Dengan itu kita akan menjadi orang Kristen yang tidak tergoncangkan ya. Pendeta Luki, bagaimana dengan pendeta untuk kita supaya bercermin kepada surga walaupun masih di dunia ini? Baik, terima kasih Ivy. Firman Tuhan mengatakan bahwa firman itu adalah pelita bagi kaki kita. Apa yang mau kita lakukan supaya kita bercermin ke surga? Biarlah firman Tuhan itu yang mengatur hidup kita, bukan kita mengatur firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan menjadi pelita bagi kita kemanapun kita pergi di dunia yang terang. Dunia yang terang ini menurut pandangan kita, tapi sebenarnya penuh dengan kegelapan dosa. Pertama adalah, biarlah firman Tuhan yang mengatur hidup kita. Yang kedua adalah, dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 3 dan 4 dikatakan, dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jika kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata aku mengenal dia, tapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan dalamnya tidak ada kebenaran. Artinya bahwa, jika saya dan saudara mau bercermin ke surga, mari kita kenal Allah kita dengan segala firman dan peraturannya. Kita turuti, bahkan kita hidupkan dalam setiap kehidupan kita, agar nantinya, ya, saya dan saudara kemanapun kita pergi, orang melihat kita bahwa, ada cermin surga dalam kehidupan saya. Ada cermin surga dalam tabiat dan tutur kata saya. Bahkan orang merasa terberkati dalam hidupnya. Dan ya, kita akan menjadi berkat bagi siapa. Oleh karena itu, marilah biar firman Tuhan menjadi teladan hidup kita, dan mari kita hidupkan dalam setiap karakter kita, perintah-perintah Tuhan kita hidupkan agar benar-benar kita menjadi umat Tuhan di dunia ini, yang menuntun banyak orang untuk ke surga satu kelak. Terima kasih Ayah. Amin. Indah sekali kalau misalnya kita bisa memberikan cicipan rasa surga kepada orang lain gitu ya, untuk kerajaan surga yang kita sama-sama tunggu. Untuk mendoakan para pemirsa sekalian, bolehkah saya minta kesediaan Pendeta Sony Situmorang supaya kita juga bukan hanya mencicipi ya Pendeta, tapi suatu saat bisa merasakan hidup di surga nanti. Silakan. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa Semawi, terima kasih Tuhan karena kami boleh punya kesempatan untuk belajar firman Tuhan pada pekan ini, khususnya mengenai kerajaan yang tidak tergoncangkan. Bapa, kami semakin punya pengharapan bahwa kerajaan sorga, yaitu Bukit Sion yang telah Engkau janjikan, akan boleh kami tempati bersama-sama, bila mana kami terus mengikuti panduan Yesus Kristus, mengikuti tuntunan Roh Kudus, dan boleh memahami pelajaran ini dengan baik dan mengikutinya dengan iman kami. Bapa, terima kasih Tuhan karena Engkau telah berkati para pemirsa yang mengikuti acara ini. Dan biarlah mereka pun akan semakin dikuatkan, semakin disegarkan. Terima kasih juga Tuhan karena berkat Tuhan kepada Pendeta Luki, Ivy, Daniel, dan hamba-Mu yang boleh mempresentasikan acara ini. Sempurnakan doa kami Tuhan. Terpuji nama Tuhan, lalu kami berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan untuk kebersamaan kita semua. Ada Pendeta Sony Situmorang, Pendeta Luki, dan juga saya pribadi, dan juga para pemirsa semua. Semoga menjadi berkat bagi kita. Marilah kita menjadi orang Kristen yang penuh sukacita,
penuh syukur, yang juga selalu suka berbuat baik. Dan berbicara mengenai berbuat baik, minggu depan kita akan mempelajari cara memelihara kasih persaudaraan lebih lengkap lagi. Oleh karena itu, sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Tuhan memberkati kita semua.